Dan kalau gangguan tidur atau kalian susah tidur atau insomnia, mungkin kalian bisa rapihin kamar kalian. Hai, welcome to Adorable World. Kali ini gue nggak akan tanya kabar kalian, tapi memang kalian harus dan pastinya semoga selalu sehat physically or mentally. Oke, Adorable Friends, di video kali ini gue mau ngebahas tentang sebelumnya kalian udah pernah dengar tentang breakout? Soalnya kan belakangan ini nih lagi sering banget nih bilang, aduh gue lagi breakout nih, aduh lo breakout ya, breakout. Nah, gue bakalan kasih tahu ke kalian apa itu breakout, biar kalian gak nanya, bertanya-tanya. Jangan resah, jangan bingung. Kita langsung aja bahas, jangan kebanyakan encus. Let's go. Adorable Friends, jadi si breakout ini adalah sebuah kondisi di mana wajah kita tiba-tiba mengalami iritasi, kemerahan, dan munculnya jerawat-jerawat. Jadi itu si breakout itu kagak ada pemberitahuan, nggak ada aba-aba, nggak ada permisi, nggak ada assalamualaikum, tb, bam salabim karbarba menjadi penghuni rumah kita. Jadi kondisi tadi terjadi itu dikarenakan hormon dan kelebihan minyak pada kulit. Ini sih khususnya kayak cewek-cewek pas mau dapet atau menstruasi ya, itu mulailah tuh ada beberapa cewek yang muncul jerawatnya. Yap, ini dikarenakan hormon testosteron itu sebagai pemicu kelenjar minyak untuk memproduksi sebum, aka zat kelenjar minyak pada kulit secara berlebihan, sehingga bisa tumbuhnya bakteri-bakteri penyebab munculnya jerawat. Sering disebutnya adalah C. acnes. Bentar. Gua manggilnya nih C. acnes atau Cepawe nih. Maka muncullah jerawat beserta jajarannya, komedo, jerawat batu, dan lain-lainnya. Tapi nggak usah orang lain, gue juga begitu nih, gara-gara dapat kemarin. Tapi si breakout kalau mau menstruasi ini tergantung sensitivitas cewek-cewek. Ada juga nih cewek-cewek yang paling dia breakoutnya itu cuman setahun nih, 1-3 kali tuh ada. Gue pengen tuh jadi kayak gitu. Gimana caranya ya? Tapi juga nih kalau kulit sensitif itu dia nggak mesti dari hormon juga, ada dari faktor-faktor lainnya. Jadi ternyata tuh banyak nih penyebab bisa terjadinya breakout selain dari hormon. Apa aja ya? Gue spill nih, ini dia 7 penyebab breakout. Yang pertama, penggunaan masker kain. Mulai 2020 kita dilanda pandemi yang namanya COVID-19 atau COVID-19, dan kita dipaksa untuk memakai masker guna kita terhindar dari virus yang mematikan itu. Yap, Adorable Friends pasti tahu dong. Dan sekarang juga kita masih pakai masker biar kita tetap stay healthy and stay safe. Tapi apa hubungannya pemakaian masker sama munculnya breakout? Jadi gini loh Adorable Friends, saat kita pakai masker, keringat dan minyak yang keluar itu ketutup di bawah penutup wajah atau masker kita. Dan itu juga bisa menyebabkan munculnya jerawat di pipi, di dagu, di garis rahang. Apalagi kita pakai masker itu bukan cuma 1-2 jam, 1-2 hari. No, sekarang kita pakai masker
hampir setiap hari, dan itu adalah salah satu kewajiban sekarang kalau mau pergi kemana-mana harus pakai masker. Untuk nanggulanginya, kita wajib ganti masker kita, rajin ganti masker kita is a must. Jadi kalau udah keringetan, itu jangan ragu atau kayak jangan apalagi sayang, pelit banget untuk kayak jangan deh sayang, udah mau pulang bentar lagi. No, kalian bisa ngebiarin itu, tapi nanti efeknya kalian breakout nyesel juga kan. Penyebab yang kedua, jarang mengganti spray dan sarung bantal. Ya, kenapa nih sarung bantal sama spray? Jadi gini deh, setelah seharian kita beraktivitas, itu ada kotoran, ada minyak, ada segala macem debu-debu ya kan. Kadang kalau kita udah pulang malam, jujur nih gue pernah soal kayak gitu. Bahkan gue saat ini sedang mengalaminya. Kalau udah capek ke rumah, cuci kaki doang, bersih-bersih area-area yang harus dibersihkan, tapi kayak cuci muka tuh males gitu dengan facial wash cuman prok gitu doang. Terus itu kita langsung tidur. Coba deh bayangin. Itu bakteri, minyak, apa segala macam kotoran, TB-TB transit tuh di spray. Dek. Nah, itu nanti berkembang biak jadi bakteri, terus habis itu tanpa kita sadarin kita udah mau nernak bakteri yang nantinya bakalan jadi cikal bakal breakout itu keluar. Nah, adorable friends, kalian harus rajin ganti spray dan sarung bantal kalian at least 3 hari sekali. Dan jangan lupa disemprotin disinfektan yang ramah buat kulit ya, atau yang food grade. Penyebab ketiga, stres dan kurang tidur. Yap, ini sering banget ditemuin sama kita-kita orang yang sekarang lagi happening banget. Stres, apalagi yang overthinking. Jadi begini, kalau kondisi kalian stres, otomatis tubuh akan memproduksi hormon stres seperti kortisol. Yang mana si kortisol ini akan terus-menerus memproduksi minyak secara lebih dan berlebih atau too much. Nantinya yang mana produksi minyak berlebih itu akan mendukung majunya perkembangan dan peluncuran si breakout. Waktu ideal yang bagus buat tidur itu kan 7 jam ya. Sekarang gitu 7 jam atau 4-5 jam gak apa-apa, tapi yang penting berkualitas. Nah, tapi apa hubungannya ya kurang tidur sama munculnya breakout? Bentar. Ternyata kalau kita kurang tidur, otomatis hormon stres akan terproduksi si kortisol itu. Yang mana seperti yang gue jelasin tadi dong. Dan ternyata dari stres sama si kurang tidur itu nggak cuman breakout doang yang akan terjadi, yaitu ada perubahan tekstur kulit wajah, yang kedua kulit kering, dan yang ketiga munculnya garis-garis halus. Garis penuaan ya Wak. Buat ngilangin stres, kalian bisa coba bikin to-do list kalian. Apakah mungkin pekerjaan kalian stres itu karena pekerjaan atau karena masalah? Coba kalian cari teman cerita yang memang kalian bisa percaya. Atau kalian kalau nggak percaya sama orang, jangan percaya juga sama setan ya. Kalian bisa nulis buku diary, atau kalian mencurahkan semua isi keluh kesah kalian. Dan pastinya kalian agak naif tapi emang bener itu adanya, kalian bisa ngeluh ke Tuhan. Ya Allah, kenapa dia begini? Ya Allah, gue begini banget. Ya Allah, bla bla segala macem. Atau kalian juga bisa olahraga, kalian bisa healing, kalian juga bisa ngelakuin hobi-hobi kalian kayak Netflixan, masak, dandan. Jadi kalau kalian lagi stres, kalian coba untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalian bisa rapin kamar kalian, bersihin kamar kalian, karena itu ngaruh loh kondisi ruangan, kebersihan ruangan itu ngaruh banget. Terus kalau kalian mau tidur, make sure banget kalian udah bersih-bersih semuanya. Kalau kalian perlu mandi, ya do it aja gitu, mandi aja. Karena kalau mandi malam katanya rematik itu, gue udah bertahun-tahun sih alhamdulillah enggak ya. Kalau masih susah tidur juga, coba kalian bikin suasana kamar nyaman. Apakah kalian pakai lilin aromaterapi, pakai diffuser. Dan yang terakhir adalah, ini adalah upaya terakhir, yaitu ngayal yang asik-asik, yang enak-enak. Tapi bukan ngayal jorok ya. Penyebab yang keempat yaitu produk skincare.
atau perawatan kulit. Ternyata milih produk perawatan kulit atau produk skincare itu nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau kalian cuman ikut-ikutan teman yang lagi viral apa nih. Mulai sekarang dihilangin deh tuh ya kayak gitu-gitunya ya. Dibuang jauh-jauh. Kalau kata Syahrini mah, hus sana. Jadi ada beberapa kandungan di skincare yang malah bisa menyumbat pori-pori, yang nantinya bakalan munculnya komedo, munculnya jerawat. Apalagi nih kulit sensitif, nggak bisa banget pakai produk skincare yang ada wangi-wangiannya. Why? Karena nanti itu bisa bikin iritasi mukanya dia. Selain itu, kandungan sodium lauryl sulfat itu juga bisa sebagai pemicu munculnya breakout. Sekarang udah harus lebih teliti lagi ya milih skincare. Cari apa yang emang kamu butuhkan dan tanya pada expertnya. Jangan tanya sama orang yang salah. Misal kulit kamu sensitif sama kulit teman kamu nih, kombinasi ya dia pakai, dia oh ini gue pakai bagus apa segala macam, tapi belum tentu di kamu sayang. Penyebab yang kelima, kebiasaan memencuit jerawat. Ya, di sini siapa yang gatel banget, nggak bisa tahan banget kalau tuh jerawat udah matang, jerawat udah merah, bahkan bukan jerawat punya lu, jerawat punya teman lu. Sini jerawatnya udah matang, cerut, prot, sampai keluar tuh yang putih-putih, ya kan, isi mata jerawatnya, lu tuh kayak satisfying banget. Ya kenapa bisa jadi pemicu? Yep, karena mencatin jerawat itu bisa makin memperparah breakout itu terjadi. Soalnya kita nggak tahu nih tangan-tangan jari-jari kita habis megang apa, bakteri dari mana. Bakteri yang tak kasat mata udah kayak makhluk halus. Yang keenam, pola makan dan dehidrasi. Jujur gue juga nggak percaya kalau makanan itu bisa ngaruh ke si breakout atau tumbuhnya jerawat. Ternyata pas gue cari tahu, yap, bener adanya emang ternyata makanan yang mengandung glikemik itu dia bisa memperparah terjadinya breakout. Nah, makanan-makanan yang mengandung glikemik ini kira-kira apaan aja nih? Kayak makanan manis, minuman bersoda, cookies, makanan yang digoreng. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, itu kalau kalian konsumsinya too much, terlalu banyak dan sering. Misal, kalau kalian suka makanan yang, oh nih gue suka banget nih sama makanan ini manis gitu, makan tuh kalau nggak manis susah gitu kan, sama kayak orang addicted sambal gitu. Beberapa makanan yang gue sebutin tadi itu sering banget diproses secara tinggi, atau gue nggak tahu ya bahasanya gimana, tapi yang jelas mungkin ada proses yang panjang atau banyak menyerap kandungan lain selain dari makanan itu mungkin ya. Nah, kalau udah begini nanti kadar gula darah akan meningkat dengan otomatis. Kalau udah meningkat, terpiculah produksi insulin 1 atau IGF-1, yang mana ini ngaruh banget ke produksi minyak dan sekresi sebum. Ya, pasti tahu dong kalau udah berhubungan sama minyak dan sebum, pertanda bakalan lahir para jerawat-jerawat ya. Dehidrasi, kalau kita cukup minum air putih itu ternyata bisa ngurangin jerawat. Karena kalau kulit terhidrasi dengan cukup baik itu bakalan mempengaruhi keseimbangan fisiologisnya. Tapi sebaliknya nih, kalau kita kekurangan minum atau dehidrasi itu juga akan memperburuk dan mendukung jerawat itu untuk long stay bahkan bertambah. Why? Karena ternyata minum air putih juga yang gue bilang tadi kan, keseimbangan fisiologisnya, dia akan berhubungan dengan produksi minyak-minyak itu untuk tetap seimbang. Yang ketujuh, kulit terkontaminasi. Jadi kenapa bisa tuh muncul kata kulit terkontaminasi? Begini, pasti kalian itu suka nggak sadar kalau kalian tuh kadang suka atau kadang pacarnya gemes dicubit deh tuh pipinya, gedek banget gue kalau sampai dicubit pipinya. Yap, apalagi juga ada nih kebiasaan langsung angkat telepon. Nah, kan tadi gue udah bilang kalau bakteri itu tuh tak kasat mata. Jadi kemungkinan besar memicu pertumbuhan bakteri yang ada untuk munculnya jerawat-jerawat itu.
Nah, makanya nih selalu make sure tangan kalian bersih, pakai hand sanitizer atau cuci tangan kalian, dan kalian harus banyak-banyak sadar gitu loh, kayak oh jangan pegang muka gue, jangan sadarnya nanti kayak iya gue megang muka gue, tadi gue barusan megang muka gue udah cuci tangan ya, tenang aja. Dan bersihin apapun yang berkaitan dengan wajah kalian, handphone, sarung bantal, helm, bisa disemprotin pakai disinfektan. Begitu. Oke Durable Friends, sekian informasi dari gue tentang perbreakoutan. Semoga bermanfaat buat kalian. Share ke bestie kalian, ke cewek kalian, ke cowok kalian, ke mama, papa, adik, kakak, dan segala macam kalian. Karena ini informasi bakalan berguna banget bagi orang lain yang kalian gak bakalan sadarin. Jangan lupa ya di like, comment, share, subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.